Seminar Nasional Optimalisasi Layanan Prima Perpustakaan dalam mendukung program Merdeka Belajar diselenggarakan oleh Perpustakaan Universitas 11 Maret Surakarta. Ada 3 pemateri seminar nasional, yaitu yang pertama, Ibu Lucy Nuryanti, merupakan Wakil Dekan 1 Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pemateri kedua yaitu Mbak Andriani Novianti, merupakan Service Quality Manager Bank Mandiri Area Solo. Pemateri ketiga, Ibu Sri Utari, merupakan Pustakawan Universitas 11 Maret Surakarta. Ibu Lucy Nuryanti akan memberikan materi Staf Bermotivasi Tinggi Perpustakaan Dicintai. Terinspirasi dari perpustakaan konsil atau perpustakaan wilayah yang berada di Inggris yang memberikan pelayanan kepada berbagai kalangan dan usia, mulai dari balita sampai lanjut usia. Ada 3 ukuran keberhasilan perpustakaan. Yang pertama, kepuasan pemustaka, yang kedua, layanan diminati, dan yang ketiga, jumlah pengguna. Terdapat beberapa tantangan Merdeka Belajar, yaitu mahasiswa dituntut belajar mandiri. Mahasiswa belajar tidak hanya bidang studinya saja. Yang ketiga, mahasiswa harus mengembangkan keterampilan problem solving, berpikir analitis, tanggap terhadap problem di sekitar, kemudian literasi masyarakat Indonesia, dan perpustakaan tidak menunggu namun menjemput bola. Staf merupakan kunci dari layanan perpustakaan. Adapun menurut KOL tahun 1997, yaitu sangat penting untuk menarik dan mempertahankan staf yang berdedikasi dan berkualifikasi tinggi yang bersedia untuk mencurahkan energi dan kreativitas terbaik demi memberikan layanan terbaik. Motivasi terbagi menjadi 2, yaitu intrinsik dan ekstrinsik. Motivasi intrinsik yaitu seperti pengakuan, penghargaan, memberi tugas sesuai dengan minat dan keahlian, memberi tanggung jawab yang seimbang, menyediakan jalur yang jelas untuk berkembang. Sedangkan untuk motivasi ekstrinsik yaitu kondisi tempat kerja, relasi sesama staf, gaji, dan kebijakan kenaikan pangkat. Ada tabel kebutuhan dan motivasi menurut Maslow. Tabel kebutuhan ini menjelaskan bahwa manusia akan memenuhi kebutuhan fisiologis terlebih dahulu sebelum ia beranjak ke kebutuhan berikutnya. Performansi staf perpustakaan dapat dilihat dari waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas, kualitas pekerjaan, dan akurasi penyelesaian tugas. Studi menunjukkan ada beberapa faktor yang mempengaruhi motivasi yang akan meningkatkan performansi kerja dan menghasilkan kepuasan kerja. Faktor tersebut yaitu peluang promosi yang jelas, kondisi kerja yang baik dan kondusif, keterlibatan dalam pekerjaan, promosi yang adil, gaji, dan budaya kerja. Jadi, untuk mempertahankan motivasi dan loyalitas staf perpustakaan dapat dilakukan hal-hal berikut. Memastikan tujuan layanan perpustakaan dengan jelas, kepastian gaji dan sistem kenaikannya, ketersediaan kesempatan mengikuti training, penghargaan yang tulus dan tersistem baik, deskripsi tugas yang jelas, dan peluang untuk terlibat dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya, Mbak Andriani Novianti akan memaparkan materi mengapa servis itu penting. Mengapa servis itu penting? Karena ada 4 hal yang mendasari, yaitu kompetisi, customer expectation, competitive advantage, dan tugas pegawai.
Sebagai pekerja yang berada di dalam bidang pelayanan, tentunya kita pasti ingin mendengar dan mendapatkan feedback maupun pujian yang baik atas pelayanan dan jasa yang kita berikan. Oleh karena itu, ekspresikan keinginan diri kita untuk dapat membantu customer atau pelanggan dengan baik. Ada 3 service mindset yang perlu kita ketahui. Yang pertama, bad, yang kedua, good, dan yang ketiga, excellence. Impact yang akan kita dapatkan jika kita memberikan pelayanan excellence yaitu tamu atau pelanggan merasa puas, hubungan bisnis dengan perusahaan akan lancar, memberikan input perbaikan, dan peningkatan pendapatan dan efisiensi. Namun, jika kita memberikan pelayanan yang buruk, pelanggan akan merasa kecewa, hilang kesempatan berbisnis dengan perusahaan, terjadi pengulangan pekerjaan, dan nama buruk serta kesan buruk akan terus diingat. Ada 2 jenis customer, yaitu external customer dan internal customer. External customer yaitu seseorang yang datang ke organisasi atau perusahaan Anda untuk produk atau jasa. Termasuk dalam kategori external customer yaitu klien atau pelanggan. Sedangkan untuk internal customer yaitu individu atau sekelompok orang yang mungkin Anda berinteraksi atau layani dalam suatu organisasi atau perusahaan. Yang termasuk internal customer yaitu rekan kerja atau partner kerja. Terdapat 4 tangga kepuasan nasabah. Yang pertama, basic, kedua, expected, ketiga, desired, dan yang keempat, unexpected. Terdapat presentasi dalam berkomunikasi. Yang pertama yaitu 7% berasal dari kata-kata, yang kedua 38% yaitu nada suara dan intonasi, dan yang paling besar yaitu 55% bahasa tubuh. Adapun sikap yang harus dihindari dalam memberikan pelayanan yaitu meningkatkan intonasi suara, membuat situasi semakin konfrontir, bahasa tubuh yang defensif, dan menggunakan bahasa yang sulit dipahami. Kita harus memberikan kesan dalam memberikan pelayanan, yaitu kami memahami Anda, ekspresikan keinginan untuk membantu, selalu dengarkan suara customer, aktif merespon customer sesuai dengan situasinya, dan nyatakan dengan bahasa yang positif. Terdapat role play atau standar layanan yang dapat kita lakukan dalam memberikan pelayanan, yaitu menyambut, melayani, komplain handling, dan menutup layanan. Selanjutnya, Ibu Sri Utari akan memberikan pemaparan tentang implementasi layanan prima di UPT Perpustakaan UNS dalam mendukung Merdeka Belajar Kampus Merdeka.
berimplementasi dalam mendukung Merdeka Belajar Kampus Merdeka. UPT Perpustakaan UNS memiliki layanan aktivasi Telegram, yaitu layanan perpustakaan yang melayani layanan keanggotaan dan layanan peminjaman dan pengembalian buku. Selain itu, UPT Perpustakaan UNS juga memiliki layanan book delivery. Layanan ini mulai aktif ketika pandemi. Layanan ini bertujuan untuk memudahkan sivitas akademika dalam mengakses informasi dan tetap dapat meminjam buku selama pandemi. Perpustakaan UNS juga memiliki layanan surat bebas perpustakaan online. Ada juga layanan mandiri dengan teknologi Radio Frequency Identification atau RFID yang juga dapat memudahkan pemustakaan. Mari kita berkeliling secara virtual untuk mengetahui fasilitas dan sarana apa saja yang dimiliki oleh UPT Perpustakaan UNS. Ada BI Corner, selanjutnya ada pojok kependudukan. Ada Taiwan Corner, kemudian ada SNI Corner, ada The Gate Creative Lounge, selanjutnya ada Taman Literasi, ruang seminar dan diskusi, UPT Perpustakaan UNS juga berupaya dalam berjejaring dan melakukan kolaborasi, yaitu dengan ahli IT atau pengembang SLIMS,
dengan UPT TIK UNS dalam rangka pengembangan sistem informasi di perpustakaan. Yang terakhir, menerima magang mahasiswa dengan keahlian TIK. Selanjutnya, ada koleksi buku cetak UPT Perpustakaan UNS sampai dengan tahun 2022. Ada koleksi umum, koleksi cadangan atau closed reserve, dan koleksi referensi. Koleksi buku cetak yang dimiliki UPT Perpustakaan UNS yaitu 46.355 judul dan 254.843 eksemplar. UPT Perpustakaan UNS juga memiliki koleksi serial yang menyediakan berbagai koleksi jurnal, majalah, dan surat kabar. Ada juga koleksi elektronik jurnal seperti ProQuest, EBSCO, dan lain sebagainya. Terdapat juga koleksi elektronik book atau e-book seperti EBSCO, Springer Link, Gale, dan lain-lain. Berikut beberapa jenis dokumen yang dimiliki repositori UNS yaitu artikel jurnal, artikel populer, disertasi, e-book, proceeding, skripsi, poster, dan sebagainya. Dalam mendukung program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, UPT Perpustakaan UNS juga menyelenggarakan event yang bernuansa soft skill. Perpustakaan UNS memiliki program magang akademik. Program ini, mahasiswa diberi kesempatan untuk belajar sambil bekerja atau mengikutkan mahasiswa dalam kegiatan layanan perpustakaan. Manfaat dari kegiatan program magang akademik ini yaitu menambah relasi, pengalaman, dan ilmu serta insight baru terkait perpustakaan dan kehumasan, mengasah kemampuan, tantangan baru dalam rangka upgrade diri, merasakan sensasi dunia kerja, belajar time management, dan melatih kedisiplinan dan tanggung jawab dalam bekerja secara mandiri